Ratusan prajurit pasukan elit TNI bergerak ke zona tempur perbatasan RI Malaysia. Ada apa ya? Here we are, sitting together for the first time to discuss important issues confronting all of us. I do hope that from the discussion, we will find ways to move forward. So, let me take this opportunity to convey my highest appreciation to you all. I understand that many of you have taken extra efforts to attend this meeting. Your presence today reflects your support to our G20 presidency and your friendship. Tiga kendaraan jenis truk yang membawa ratusan prajurit TNI Angkatan Laut bergerak dari markas Brigade Infanteri 2 Garing Marinir Brigif 2 Garing Marinir. Truk-truk tersebut membawa para prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menuju medan pertempuran. Sebelum diberangkatkan, ratusan prajurit Satuan Elit Baret Ungu ini diperiksa kesiapan dan kelengkapannya oleh perwira staf operasi Pasops Brigif 2 Garing Marinir. Letkol Marinir Supriyandi lantas dikerahkan kemana pasukan Brigif 2 Garing Marinir? Ya, para prajurit akan mengikuti latihan perorangan kesejahteraan TW 4TA 2021 di Pusat Latihan Tempur Marinir 3 Puselat Purmar 3 Grati Pasuruan, Jawa Timur. Para prajurit direncanakan akan menjalani proses latihan kesenjataan yang digelar pada 10 April 2022. Pasops Brigif 2 Garing Marinir menegaskan, seluruh prajurit wajib memanfaatkan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam hal menembak. Khususnya senjata bantuan, manfaatkan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam mengawaki senjata bantuan sehingga bisa menjadi petarung Korps Marinir yang profesionalisme dan militan. Tegas Letkol Marinir Supriyadi dikutip Viva Militer dari akun Instagram resmi Korps Marinir dalam latihan perorangan kesenjataan ini. Para prajurit akan menerima materi penembakan sejumlah senjata bantuan mulai dari mortir 81 mm dan 60 mm, senjata mesin sedang dan senjata mesin ringan. Kemudian para prajurit akan dilatih juga kemampuannya dalam menembak grenade, launcher modul, sniper penembak ruduk dan roket propellet grenade 7 RPG-7. Para prajurit juga akan mengakhiri rangkaian latihan dengan linas medan. Korps Marinir menyiapkan prajuritnya untuk melaksanakan penugasan di Ambalat dan pulau terluar wilayah timur Indonesia, serta perbatasan Laut Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur. Kesiapan prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1 yang tergabung dalam Satgas Semar Ambalat 2, 3, dan pulau terluar 21 ditinjau langsung oleh Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Endi Supardi yang diwakili oleh Asopsi dan Pasmar 1 Kolonel Marinir Nanang Saifuah di lapangan apel Brigif 1 Marinir Gedangan Sidoarjo. Persiapan dan pengecekan prajurit ini untuk melihat secara langsung kesiapan personel dan material guna mendukung kesiapan tempur dalam melaksanakan pengamanan daerah perbatasan untuk wilayah yang diamankan yakni pulau terluar wilayah timur Indonesia dan perbatasan Laut Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah perbatasan Pulau Sebatik. Jelas Kolonel Nanang ia menegaskan tugas menjaga perbatasan negara itu dilakukan demi keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Asopsden Pasmar 1 itu juga menyampaikan pesan Komandan Pasmar 1 kepada seluruh anggota Satgas. Seluruh prajurit Pasmar 1 khususnya yang ditugaskan juga berbatasan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pegang teguh dan amalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI guna menjaga nama baik Korps Marinir TNI AL, tuturnya. Ia juga mengimbau agar para prajurit tetap menjaga mental pejuang serta pengabdian tanpa pamrih. Selain itu, kesiapan dan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini terhadap segala ancaman, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kolonel Nanang juga mengimbau prajuritnya agar tetap menjadi soliditas antar prajurit TNI, Polri, dan masyarakat. Selalu gunakan protap yang benar dalam melaksanakan kegiatan untuk meminimalisir kerugian personel maupun material, imbaunya. Komandan Satgas Mar Ambalat 23 Kapten Marinir M. Yusuf Muhram pribadi didampingi Komandan Satgas Mar Pulau Terluar 21 Letdu Marinir Heru Susanto mengatakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, personel telah menerima pembekalan mulai dari materi tentang kondisi geografi dan demografi, pengetahuan keimigrasian, pengetahuan hukum HAM dan humaniter, pengetahuan hukum laut internasional, situasi keamanan saat ini di daerah perbatasan dan pengetahuan agama, adat istiadat serta bahasa yang dipakai masyarakat Pulau Subatik. Begitulah pungkasnya.
Pasukan elit TNI AL Korps Marinir dibentuk tanggal 15 November 1945 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Korps yang dikenal dengan baret ungunya ini miliki semboyan Jalesu Bumiyamica, Jaya Mahe yang artinya di laut dan darat kita jaya. Korps Marinir pada awalnya merupakan bagian dari Korps Armada 4 Tegal yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman. Kesatuan ini bahkan memegang peranan sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satuan ini diketahui paling ditakuti Belanda saat perang kemerdekaan dikarenakan kekuatan dan persenjataannya yang cukup besar dan kuat. Berbagai pelagan, pertempuran pun telah banyak dilalui. Di antaranya Operasi Trikora dalam upaya menggabungkan Irian Jaya ke Pangkuan, Ibu Pertiwi. Lalu ada Operasi Dwi Kora di sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak, Malaysia pada 1964. Dalam operasi tersebut, prajurit marinir harus berhadapan dengan pasukan elit Inggris yakni Special Air Service dan pasukan Gurkha. Tidak hanya itu, Korps Marinir juga terlibat dalam operasi pemulihan keamanan dalam peristiwa G30S, PKI, dan operasi Alugoro di Aceh. Termasuk operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia pada 2011 lalu. Dalam operasi yang menegangkan tersebut, sejumlah 4 tewas ditembak. Kehebatan dan ketangguhan marinir dalam menyelesaikan operasi baik di dalam maupun di luar negeri membuat Korps Baret Ungu ini dijuluki sebagai hantu laut. Korps Marinir memiliki ciri khas baret ungu yang diyakini kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Warna ungu diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville, melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan warna ungu oleh Korps Marinir ketika masih bernama KKUAL pada 1958 berupa pita sebagai kode pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka operasi 17 Agustus. Baret ungu untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Batalion 1 KKOAL dalam operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya, baret tersebut dilengkapi dengan emblem. Pada awalnya, emblem Korps Marinir berbentuk segi 5 warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan 2 pedang bersilang di tengahnya. Pemasangan emblem di baret terletak di samping kiri depan. Bertepatan dengan HUT ke-17 KKOAL pada 1962 diadakan perubahan lambang emblem baret keris samudera dikelilingi oleh pita dengan tulisan Jalesu Bumiyamka, Jaya Mahe, dan terdapat tulisan Korps Komando di bawahnya. Di antara tulisan Korps dengan Komando terdapat angka 1945 yang menandakan Korps Marinir lahir. Seluruh lambang dan tulisan emblem tersebut terbuat dari kuningan yang beralaskan warna merah segi 5 pada 1968.